kemarin ada pertanyaan dari adik-adik semester 2 atau semester 4. Pertanyaan yang bagus sekali pertanyaannya. Ya, kalau ukuran kita orang biasa normal ya, pertanyaan sudah masuk kategori remaja ke dewasa. Pertanyaan itu pertanyaan yang sangat saya pikir sangat penting dan relevan di zaman sekarang. Itu pertanyaan dari seorang saudari kita bertanya, Pak, bagaimana kita mengatur keuangan di dalam rumah tangga sehingga kita bisa menjadi istri yang dicintai dan dipercayakan oleh suami kita kelak kalau kita sudah menikah. Ya, entah apa yang dia pikirkan, mungkin ya kita paham saja di zaman sekarang kan banyak sinetron, banyak konten-konten yang memang tiap hari tidak bisa kita bendung di akses oleh adik-adik mahasiswa. Jadi mungkin ada di antara mereka yang mungkin sudah berpikir seperti itu ya, namanya juga manusia. Maka kita sebagai orang yang lebih tua, kita yang sudah menikah, atau kita sebagai dosen secara khusus, kita memberikan apresiasi terhadap pertanyaan seperti itu. Tapi sebentar saya minum kopi dulu. Ya. Dia kemarin bertanya pertanyaan tadi itu, Pak, bagaimana kita sebagai suatu saat kelak kalau menjadi seorang istri, bagaimana cara kita mengatur keuangan dalam rumah tangga menurut Islam sehingga kita bisa dicintai dan menjadi istri yang soleh. Perlu kita ketahui bahwa sebuah rumah tangga Islami itu adalah sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah. Itu nomor satu. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang dibangun atas sebuah fondasi pernikahan yang sah menurut syariah. Jadi kita tidak bisa mengidam-idamkan sebuah rumah tangga Islami jika rumah tangga itu dibangun dengan proses pernikahan yang tidak sesuai dengan syariah. Itu poin pertama yang perlu kita perhatikan. Nah, pernikahan yang syariah itu, pernikahan yang syar'i itu pernikahan yang seperti apa? Ya, pernikahan yang sesuai dengan syariah, dengan hukum, memenuhi rukun nikah, memenuhi syarat nikah, ada kafaahnya, kemudian diridhoi oleh orang tua, direstui oleh orang tua, kemudian didoakan oleh orang tua. Pernikahan itu tidak membawa sakit hati terhadap orang lain. Pernikahan itu juga tidak sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan. Kadang kan begitu, kadang sebagian orang menganggap pernikahan itu lebih mereka fokuskan ke masalah seremoninya sehingga pernikahan mewah besar-besar. Tidak dilarang dalam Islam, tapi harus ada balance, ada keseimbangan antara agama dengan dunia, di mana pernikahan boleh mewah tapi harus syar'i, harus didasari dengan nilai-nilai syariah. Hakim walinya benar-benar wali yang ada garis keturunannya, baik itu orang tuanya atau kakak kandungnya, tidak ada markah sesuai dengan wilayah pernikahan, hukum wali dalam itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Jadi rumah tangga Islami itu rumah tangga yang harus dibangun dengan pernikahan yang sah. Kemudian yang kedua, selain sah, harus sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diniatkan menikah itu karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya sebatas pelampiasan rasa cinta dan kasih sayang, tapi harus didasari dengan niat sunnah, mengikuti sunnah. Kenapa? Karena ketika sebuah pernikahan didasari dengan niat sunnah, maka akan terdorong dalam hati kita untuk mengikuti bagaimana Rasulullah dalam membangun rumah tangga.
ada keinginan untuk memanage menahkodai rumah tangga kita itu sesuai dengan cara Rasulullah menahkodai rumah tangga beliau, maka secara otomatis rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang Islami, yang berkelas, yang diridhoi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rumah tangga kita hanya bangun sebatas suka sama suka, ketemuan di mana kemudian suka lalu antar ongkos lamaran, antar ongkos nikah selesai, tidak ada niat keinginan untuk meniru Rasulullah atau meniru orang saleh, maka rumah tangga itu ya kering, tidak ada outputnya kecil. Yaitu rumah tangga Islami. Yang kedua, rumah tangga yang harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik suaminya yang berniat mengikuti sunnah, juga istrinya harus berniat, sama-sama berniat mengikuti sunnah. Dan sunnah itu tidak hanya di poligami ya. Sebelum poligami itu sudah di lain dan sudah di luar wilayah. Dalam sunnah keseharian saja, proses perkenalannya sesuai dengan sunnah, proses pernikahannya, acaranya sesuai dengan sunnah, itu rumah tangga. Nah, kemudian kita langsung ke poinnya, bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga. Nah, dalam Islam sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kewajiban bahwa yang mencari nafkah adalah suami, yang mengatur, mengelola nafkah itu adalah istri. Dan itu sangat indah. Andai semua orang Islam, semua rumah tangga itu suami memahami itu, bahwa di atas pundak dialah tanggung jawab rumah tangga, dan semua istri-istri dalam Islam memahami bahwa di dalam genggaman tangan dialah model atau style rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga itu akan baik. Tapi kalau ketika kita sama-sama tidak memahami, maka akan terjadi ketertukaran tempat dan fungsi. Suami yang seharusnya dia cari nafkah, dia tidak mau cari nafkah. Istri yang seharusnya dia di rumah, dia malah ingin hirfah, ingin mencari karir. Tidak diharamkan, tapi diutamakan kembali ke pos masing-masing. Ya akhirnya apa? Sumber kasih sayang itu datang secara umum dari awal itu kasih sayang anak itu dimulai dari ibu. Bagaimana kita mau mendapatkan anak-anak yang ada kasih sayang kalau ibunya sibuk di kantor, ibunya sibuk di pasar, ibunya sibuk. Lain ceritanya kalau ibunya punya toko sendiri di rumah, kemudian anaknya, itu lain ceritanya. Tapi yang kita singgung di sini adalah ibu-ibu yang kemudian nekat melepaskan tanggung jawab dia secara rohani, secara psikologi, secara kejiwaan, yakni mendidik anak menjadi tempat tumpunya ketenangan seorang suami, dia tinggalkan lalu dia keluar. Itu yang kita sebut di sini. Jadi jangan salah paham, bukan berarti Islam melarang perempuan mencari kerja. Tidak, dia boleh mencari kerja dalam bentuk apapun selama itu halal, diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh suami. Tapi dengan cara tidak boleh meninggalkan fitrahnya dia sebagai libasul lahum, pakaian bagi suaminya, dan madrasah di abna, sekolah buat anak. Selama itu sudah terpenuhi, dia berkarir, tapi suaminya tetap nyaman, enjoy dengan dia. Suaminya bisa melampiaskan kasih sayang, bisa menyalurkan kasih sayangnya, mendapatkan kehangatan dari sang istri. Kemudian dia bisa berhubungan secara khusus seorang wanita ke suami istri dengan nyaman dan tenang. Kemudian anak-anak mendapatkan suplemen hati, suplemen jiwa, suplemen makanan yang baik, suplemen otak, ya it's okay, tidak jadi masalah. Itu yang diperhatikan.
kembali ke tadi, jadi kalau mau mengelola keuangan dalam Islam ya seperti itu. Sang istri duduk di rumah, suami keluar cari nafkah, dia doakan, ya Allah berikanlah rezeki, lindungilah suamiku dalam perjalanan, berikanlah dia rezeki yang halal dan baik, dan kembalikan dia kepadaku dalam keadaan sehat walafiat. Ketika keuangan itu datang, maka suami membutuhkan istirahat, membutuhkan relaksasi sedikit. Nah, bagaimana istri mau kasihkan relaksasi buat suami, istrinya juga sibuk. Itu dapat. Jadi ketika suami membawa rezeki ke rumah, maka yang pertama yang dilakukan adalah seorang istri adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah suamiku membawa rezeki. Banyak atau sedikit, bahkan tidak ada dapat hasil pun, dia wajib bersyukur dulu. Alhamdulillah suamiku pulang, alhamdulillah suamiku dapat rezeki, alhamdulillah suamiku rezekinya banyak. Itu nomor satu. Manajemen keuangan istri dalam rumah, bersyukur atas semua rezeki yang Allah berikan kepadanya melalui perantaraan suami. Yang kedua, setelah dia bersyukur, yang kedua, dia harus memahami betul-betul bahwa uang ini adalah nafkah. Uang ini adalah nafkah. Apa maksudnya? Maksudnya uang ini adalah bagian dari ibadahnya laki-laki, suaminya maksudnya. Uang yang dia bawa, rezeki yang dibawa ini bukan sebatas orang kasih di jalan atau apa, tapi dia harus menyadari bahwa ini adalah ibadah suaminya yang dalam bentuk fisik. Maka tidak boleh diabaikan, tidak boleh kadang-kadang sebagian istri itu suami pulang bawa ikan, bawa sayur, bawa apa itu, ya kasih tinggal di situ saja, itu dia mengabaikan ibadah, dia tidak menghormati ibadahnya suami. Ibadah kepada Allah, tapi bentuknya itu dia tidak menghormati. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang perempuan seperti itu dengan ketidaknyamanan perasaan pada suami. Suami capek-capek cari kerja, datang cari nafkah, datang dapat rezeki, ditinggal begitu saja, ya akan muncul ketidaknyamanan, dan disitulah awal cikal bakal daripada kesenjangan, kemudian keretakan mata. Jadi yang kedua, setelah disyukuri, yang kedua mentakzimkan rezeki, keuangan atau apa dalam bentuk apa saja yang dari suami. Dia harus sadar bahwa itu adalah bagian daripada ibadah suami yang harus dilindungi. Nah, ketika tertanam perasaan takzim itu ke dalam hati seorang istri, maka yang ketiga dia akan mengatur dengan baik. Kalau dalam bentuk uang, dia akan mengatur. Yang wajib sekali adalah nafkah makan. Karena kita dalam mencari menantu calon istri itu juga butuh istri yang paham agama, yang tahu mana nafkah, mana kadar nafkah itu berapa, supaya ketika suami pulang bawa rezeki dia tidak foya-foya. Kadang-kadang kan begitu juga. Suami sudah bawa rezeki datang, tapi karena istri tidak tahu agama, kurang pahami agama, khususnya masalah rumah tangga, jadi dia anggap rezeki itu hanya hal biasa, harus tahu suami kelas mana nafkahnya berapa, suami kelas B nafkahnya berapa, istri yang seperti itu ketika mendapatkan rezeki dari suami, dia juga akan mengatur sesuai dengan posnya. Dia ambil untuk sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan. Beras tidak ada, dia keluarkan berapa persen dari yang dibawa suaminya, beli beras, beli ikan, beli sayur. Pakaian anaknya sudah bolong-bolong, diambil, belikan pakaian. Rumah tidak nyaman, dibelikan. Sehingga ketika keuangan tadi diatur dengan baik, pasti ada sisanya. Nah, sisa itulah yang kemudian dijadikan sebagai kebutuhan sekunder, mau dijadikan bisnis, mau dijadikan tambahan beli perabot atau hiasan. Itu cara mengatur keuangan dalam rumah. Itu yang ketiga tadi itu. Jadi mensyukuri, mentakzimkan rezeki yang Allah berikan kepadanya melalui perantaraan suaminya, mentakzimkan karena itu adalah bagian daripada bentuk ibadah.
Kemudian yang ketiga, ketika dianggap itu mulia besar, maka dia memanage. Ada skala prioritas dalam membelanjakan rezeki keuangan. Dia fokuskan masalah rezeki makanan dan sebagainya. Yang keempat adalah uang sisa itu dikelola dengan baik. Yang sisa tadi dikelola. Dikelola ini ya dikelola dalam bentuk bisnis, dikelola dalam bentuk membeli apa dan sebagainya. Kemudian setelah yang keempat dan yang kelima, yang terakhir dari saya adalah dia uang yang diberikan oleh suami tadi itu dia sedekahkan juga kepada orang lain dengan izin suaminya. Istri yang soleh, istri yang cerdas itu seperti itu. Dia ambil rezeki yang merupakan kewajiban nafkah itu dia sesuaikan, salurkan sebagaimana yang dibutuhkan dalam rumah tangga, makanan sebagainya. Sisanya dia sisihkan untuk ya tambahan, mungkin anak mau jajan, mau beli ini, mau beli itu. Tapi yang kelima ini dia tidak lupa bahwa untuk memberikan keberkahan dalam rezekinya, meskipun rezekinya itu bentuknya wajib, tapi diberkahi lagi adalah dia bersedekah tapi dengan izin suaminya. Itu lima kiat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga buat adik-adik yang mau menikah. Insya Allah esok selesaikan dulu kuliah dengan benar, fokus sesuai dengan jurusannya, hargai jadi payah orang tua dalam mencari rezeki, penuhi semua kebutuhan orang tua di rumah, masak dan sebagainya, bantu. Kemudian datang kuliah, jam kuliah selesai kembali ke rumah, ada tugas dari dosen dilaksanakan, menjaga etika terhadap guru dosen juga di rumah. Tapi suatu saat ketika sudah ada keinginan untuk menikah, maka carilah sesuai dengan syariat, sesuai dengan keinginan agama, dan terpenting harus tahu agama, baik perempuan maupun laki-laki keduanya, dan dipraktekkan tadi manajemen keuangan yang sudah kita sampaikan. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan adik-adik besok kelak akan dicintai oleh suaminya, akan tidak membuat suaminya pusing karena dapat uang habis, uang datang habis, tidak ada hasilnya. Oke, cukup dulu, kita cukupkan dulu, nanti kita akan bahas lagi. Kalau mungkin ada yang bertanya lanjutan, ada yang mahasiswa, nanti kita sampaikan lagi pada kesempatan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.